Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat dimanapun Anda berada saat ini, di seluruh pelosok Nusantara maupun di mancanegara. Kembali penyiar Anda, Abu Salam Atorik, menyapa untuk menyiarkan celotehan-celotehannya guna menyadarkan sahabat-sahabat semua yang sedang terjepit dalam kegelapan kolong tempurung. Memancar dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, inilah channel kesayangan Anda, Khairil Anas TV. Pada edisi kali ini, Khairil Anas TV akan berceloteh dengan mengangkat sebuah tajuk berjudul Ibarat Menolong Anak Kere Terjepit. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Sahabat Khairil Anas TV, sekitar tahun 2008, keamiran Jokam Islam Jamaah yang ketika itu dipimpin oleh amirnya yang kedua, Haji Abdul Dhohir, mengirim beberapa putra terbaik Jokam ke Mekah Al-Mukarramah untuk menuntut ilmu dengan tujuan memperkuat jamaah Jokam dari sisi keilmuan. Amir Jokam Abdul Dhohir merasakan adanya pergeseran nilai-nilai keilmuan dalam kelompok Islam yang dipimpinnya itu. 3 putra terbaik, 2 diantaranya masih kerabat Amir, yakni Khalil Bustami, menantu dari Abdul Dhohir, dan Asis Ridwan yang merupakan menantu dari Cak Daud, adik kandung Abdul Dhohir, serta satu lagi yakni Abdullah Mas'ud yang jauh dari singgasana keamiran namun merupakan mubalik terbaik asal Lampung yang dimiliki oleh Jokam. Mereka bertiga pun berangkat ke Mekahul Mukarramah dan bersungguh-sungguh menuntut ilmu agama sebanyak-banyaknya, menjalankan amanah yang ditanggungkan ke pundak mereka dengan sebuah cita-cita bersama bahwa ketika pulang kembali ke tanah air bisa menyampaikan ilmu-ilmunya kepada seluruh kaum muslimin dan khususnya kepada jamaah Jokam Islam Jamaah. Singkat cerita, setelah 10 tahun mereka berguru di Haramain dan memperoleh predikat serta ijazah dari para masyaikh di negara asalnya Islam ini, maka pada tahun 2018 para asatis itu pun kembali ke pangkuan Jokam dan mulai menyampaikan amanah berupa ilmu-ilmu yang telah mereka timba selama puluhan tahun belajar di Saudi Arabia. Perlahan-lahan mereka melakukan pembenahan sedikit demi sedikit amalan-amalan yang keliru, yang melenceng diluruskan, dan yang masih kurang disempurnakan. Cara pandang kaum Jokam terhadap keislaman, tentang ukhuwah, tentang muamalah, dan lain-lainnya ikut dibenahi sesuai dengan amanat dari Amir Jokam Abdul Dhohir yang qadarullah wafat di awal tahun 2017 sebelum kedatangan para asatis tersebut. Asatis alumni Haramain itu pun menjalankan amanah dan tugas pengabdiannya di masa keamiran yang ketiga, yakni Sultan Aulia, yang ditetapkan sebagai Amir Jokam yang ketiga sejak diangkatnya pada awal tahun 2017. Sebagaimana dikutip dokumen pengangkatan Abdul Aziz Sultan Aulia sebagai imam, termaktub bahwa Bapak Haji Sultan Aulia Abdul Aziz kesampiran keimaman dan fungsinya sebagai penggenap atau penyempurna orang Islam, mengisi kekosongan agar orang jamaah sah Islamnya, hal hidupnya, karena seandainya tidak ada amir terancam akan dalil la yahillu li salasatin yakununa bi falatin minal ard illa amaru alaihim ahaduhum. Tidak halal hidupnya 3 orang yang berada di sebuah tanah lapang di permukaan bumi kecuali mereka mengangkat amir salah seorang dari mereka. Berdasarkan dalil itulah 4 tokoh Jokam, yakni Haji Kasmuli As-Siddiqi, Haji Abdul Syukur,
Haji Solihun dan Haji Abdullah Mabrur Illiyin mewakili keluarganya dan seluruh jamaah Jokam membaiat Haji Sultan Aulia Abdul Aziz untuk menggantikan Haji Abdul Dhohir sebagai Amir Jokam yang baru. Kita kembali kepada para asatis yang mulai aktif menyebarkan ilmunya dengan metode dan caranya masing-masing. Sebagaimana telah diceritakan bahwa dua asatis yang masih merupakan kerabat Amir melakukan metode dakwah secara perlahan. Aziz Ridwan memilih melakukan metode pendekatan dengan menyampaikan pendekatan kepada kerabat-kerabat terdekat, yakni di lingkungan keamiran. Sementara Khalil Bustami memilih berdakwah dengan cara menerbitkan sejumlah buku-buku saku serta mengaktifkan tahfizul Quran. Sementara itu, Ustadz Abdullah Mas'ud Mubalik asal Lampung yang lebih vokal dibandingkan kedua rekannya. Abdullah Mas'ud yang menyelesaikan studinya di Ma'had Al-Haram dan memperoleh peringkat ke-8 mengungguli ribuan talib dari seluruh penjuru dunia, beranggapan bahwa Jokam sedang berada dalam situasi yang sangat genting dan segera harus diselamatkan. Terlambat sedikit saja, maka akibatnya sangat fatal. Maka Mubalik yang kabarnya pernah menjadi imam sholat tarawih di Masjidil Haram itu beranggapan tidak ada lagi kata menunggu untuk segera melakukan penyelamatan. Korban telah banyak berjatuhan dan mau berapa banyak lagi, mau sampai kapan lagi penipuan dan penyimpangan akidah itu dibiarkan berlangsung. Jadi begini, saya itu lahir di dalam Islam jamaah. Keluarga saya mulai dari kepengurusan paling bawah, yaitu imam kelompok bapak saya sendiri. Nah, kemudian kalau di tempat saya itu ada namanya imam desa di atas kelompok ini, itu sepupu saya. Kemudian di wilayah Natar itu kiai daerahnya paman saya sendiri. Di pusatnya paman saya adalah wakil Amir Islam Jamaah. Saya sendiri adalah ustadz di pusat pesantren Islam Jamaah. Itu keluarga saya. Pemahaman akidah yang ditanamkan oleh Islam Jamaah ini bagi saya itu sampai saya pahami sampai pada tingkat yang paling ekstrim. Apa itu? Keyakinan bahwa di luar Islam Jamaah kafir, dah kafir. Nah, sampai yang paling ekstrim. Tapi coba orang nggak jamaah, hidupnya saja nggak halal, hidupnya saja nggak halal, lebih hina daripada babi dan anjing. Hidupnya masih halal walaupun itu hewan haram. Kepahaman yang sangat ekstrim seperti itu sudah merasuk mendarah daging. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan hidayahnya. Mula-mula kesadaran itu mulai muncul justru pada saat tinggi-tingginya keyakinan terhadap. Meskipun biaya kuliah dan biaya hidupnya sepenuhnya ditanggung oleh Sabilillah Jokam, namun hal itu tidak menghalanginya untuk segera melakukan upaya penyelamatan secepat mungkin. Menurutnya, akidah Jokam harus segera diluruskan. Lama ada kesadaran bahwa tidak bisa kita mengkafirkan orang Islam di luar kelompok kita. Dalil yang kita pahami menunjukkan orang Islam di luar jamaah kita kafir. Allah memberikan izin saya bisa belajar langsung ke Mekah, dan ini juga atas jasa imam Islam jamaah, karena imam Islam jamaah yang kedua itu memang dia adalah korban dari ajaran imam sebelumnya. Jadi dia hanya penerus
ajaran dari orang tuanya. Saya yakin dia tidak tahu bahwa ajaran yang dia terima itu dia simpan. Yang dia tahu adalah yang dia terima dari orang tuanya, bahwa ajaran yang dia sampaikan kepada jamaahnya itu adalah ajaran yang dipelajari dari Makkah dan Madinah. Agama Islam di Makkah Madinah ya seperti ini. Makanya kemudian begitu ada yang usul untuk menyekolahkan beberapa mubaliknya ke Makkah, dia antusias. Waktu itu yang ditunjuk satu Ustaz Khalil, menantu beliau, yang kedua Ustaz Abdul Aziz Ridwan, itu menantu adiknya, sebenarnya dari keluarganya. Ada beberapa lagi, namanya Ustaz Saifur Rahman. Nah, kemudian ada Abu Hasan, itu anak beliau sendiri. Terus yang dari luar keluarga keimamannya hanya saya. Nah, kita dibiayai full selama kita belajar di sana. Alhamdulillah, tidak lama belajar di sana, Allah membukakan sedikit demi sedikit. Yang tadi saya bingung, hati saya tidak bisa menatap kafir orang di luar kelompok saya. Melihat gelagat yang kurang menguntungkan itu, khawatir dengan keberlangsungan aktivitas mafia infaknya terancam tergulung habis, maka keamiran Jokam dibawa kendali Amir yang baru, Abdul Aziz Sultan Aulia, segera melakukan reaksi cepat, menonaktifkan ketiga alumni Haramain tersebut. Sang Amir segera mengeluarkan sebuah maklumat berisi larangan kepada para ulama dan putra terbaik Jokam itu menyampaikan ilmu. Mereka dipersekusi, diusir, diboikot, dan dilarang melakukan komunikasi dengan seluruh pengikut Jokam. Pembunuhan karakter pun digencarkan. Seluruh penerobos pusat dikerahkan untuk berangkat ke daerah-daerah menyampaikan isi maklumat Sang Amir, menghimbau kepada seluruh jamaah Jokam untuk tidak meminta fatwa, tidak berkomunikasi dengan tiga ulama alumni Haramain, Abdullah Mas'ud, Aziz Ridwan, dan Khalil Bustami, dengan sebuah pasal yang dibuat-buat bahwa mereka ingin menurunkan jamaah, mereka ingin menghancurkan jamaah, serta ingin merebut keamiran, dan banyak lagi fitnah keji yang lain yang ditujukan kepada para ulama itu sebagai pembenaran untuk alasan menonaktifkan ketiga ulama Haramain itu. Maka diijtihadi sesuai amrin jami. 1. Saudara Haji Khalil Bustami. 2. Saudara Haji Abdul Aziz Ridwan. 3. Saudara Haji Abdullah Mas'ud. 4. Saudara Haji Abdul Fatah. Dinonaktifkan dari semua kegiatan dan dapuan untuk sementara waktu sambil menyelesaikan tobatnya dengan tobatan nasuha lahir batin karena Allah. Saya ulangi, dinonaktifkan dari semua kegiatan dan dapuan untuk sementara waktu, ya, sambil menyelesaikan tobatnya dengan tobatan nasuha lahir batin karena Allah. 1. Tidak boleh mengajar, menjawab pertanyaan dari jamaah, titik. Ini perintahnya dari mana begitu? Dari Pak. Jadi komanya kita pocok koma, titiknya kita pocok titik, kan jelas. 2. Tidak boleh nasihat, titik. 3. Tidak boleh turba tahfidz, titik. 4. Tidak boleh ngimami sholat, titik. 5. Tidak boleh ikut pengajian ulama 10, titik. 6. Tidak boleh ikut pengajian ulama 100. Ijtihad ini supaya diterima dengan hati ridho dan sak dermo karena Allah,
kerjakan karena Allah. Semoga Allah paling barokah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kediri tanggal 5 bulan. Ibarat menolong anak pirik yang kejepit, para ulama yang sejatinya ingin menyelamatkan saudara-saudara, kerabat dan sahabatnya dari himpitan kelompok pemuja Amir Isrun berakidah takfiri, sebagaimana yang diamanatkan oleh Amir Jokam yang kedua. Namun yang mereka dapatkan justru fitnahan dan kezaliman. Catatan redaksi Hari Lanas TV hari ini bahwa salah satu ketimpangan pemahaman yang terjadi dalam kelompok Jokam dan yang merupakan sumber segala subhat dan penyimpangan yang terjadi adalah mereka menggunakan asar Umar bin Khattab yang berbunyi tidak beramir hidupnya tidak halal, alias semuanya jadi haram, yang entah mereka mangkul dari mana, tidak ada rujukannya yang jelas sama sekali. Padahal asar Umar itu ditujukan kepada rakyatnya yang saling berlebih-lebihan dalam membangun di masa kekhalifaannya. Namun ada asar lain dari Umar bin Khattab yang berisi perintah untuk membunuh orang yang membuat baiat tanpa musyawarah kaum muslimin, namun justru asar itu tidak pernah disampaikan dan tidak pernah diamalkan. Dari sini kita berkesimpulan bahwa kaum Jokam mencomot dalil-dalil yang hanya menguntungkan kelompoknya dan menyembunyikan dalil-dalil lain yang mengandung kebenaran serta dianggap mengancam eksistensi keberlangsungan jamaahnya. Dan itulah yang sangat ditakuti oleh keamiran Jokam dengan keberadaan para asatis alumni Haramain. Mereka khawatir para asatis itu membeberkan kebenaran ajaran Islam yang mengakibatkan terbongkarnya kedok yang selama ini mereka sembunyikan. Sekian celotehan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.